Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustain Rashid, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan melakukan dan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Ibu Oktavianda Eka Triandani. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 1 Patemon. Baik Ibu Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Okta. Oke Bu, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas 6 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Jadi supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Okta, sehingga Ibu Okta mempunyai kompetensi yang semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita. Namun sebelum itu, sebagai persiapan, kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu agar Ibu Okta menjadi lebih siap dan lebih percaya diri ketika mengajar di kelas nanti ya Ibu ya. Terkait hal tersebut saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, materi apa saja yang akan Ibu ajarkan pada supervisi nanti? Kata kerja bentuk lampau atau past activity. Oke, jadi materinya sudah masuk pada kata kerja bentuk lampau ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu ada satu ya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau atau past activity. Kemudian nih, dari area pengembangan yang hendak Ibu Okta capai apa saja? Saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi, kata kerja bentuk lampau secara jelas namun dapat dipahami oleh siswa, Bapak. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan oleh Bu Okta adalah mengembangkan kemampuan intelektual untuk cara menyampaikan materi, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kira-kira nih ya Bu ya, dari area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin Ibu ketahui atau ingin Ibu saya amati? Ya. Saya ingin tentang mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke, berarti tentang keaktifan siswa ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu menilai keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut? Melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, tanya jawab secara langsung dan hasil lembar kerja. Baik. Jadi kemudian Ibu tadi sudah menyebutkan tentang bagaimana cara mengamatinya ya Ibu ya. Kemudian cara menilainya. Bagaimana dengan strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rumuskan tadi? Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Bapak untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang sangat beragam, yakni diferensiasi produk. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk sesuai dengan kemampuannya. Saya juga menggunakan discovery learning, tanya jawab, dan penugasan. Jadi Ibu Okta akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk, kemudian discovery learning, tanya jawab, dan penugasan. Ya Bu ya, kebetulan sepertinya Ibu ini untuk jam mengajarnya nanti setelah jam istirahat ya Bu ya. Iya. Oke. Ini waktunya sudah agak mepet ini berarti Bu, karena Ibu mau masuk ke kelas ini. Ya. Kemudian ini yang terakhir dah Bu. Apa harapan Ibu dari supervisi yang akan dilakukan bersama nanti? Harapan saya pada pembelajaran saya di kelas nanti yaitu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, jadi itu harapan-harapan dari Bu Okta ya. Semoga harapan tersebut dapat tercapai ya Bu.
Oke Bu, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat akan berakhir, silahkan Ibu Okta bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya ikut masuk ke kelasnya Ibu Okta untuk melakukan supervisi dengan melihat dan mengamati hal-hal yang sudah disepakati tadi dan hal-hal yang terjadi di dalam kelas nantinya ya Bu ya. Baik Pak. Kemudian Ibu Okta juga perlu mengetahui bahwa setelah melakukan supervisi di dalam kelas, kita akan melakukan kembali percakapan pasca supervisi. Namun pada percakapan tersebut saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Rais. Apakah Bu Okta bersedia? Siap Bapak. Oh, terima kasih Bu Okta. Baik Bu, silahkan bisa mempersiapkan materi untuk kegiatan pembelajaran. Ya Bapak, terima kasih. Permisi ya Bapak ya. Ya. Baik, itulah percakapan prasupervisi kami. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Okta yang sudah bersedia untuk disupervisi. Sampai jumpa di kelas untuk proses supervisi selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Mustahim Nasib. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Oktavianda dan Bapak PP, pengajar praktik kami, yakni Bapak Muhammad Rais. Bagaimana kabarnya Bapak Rais? Alhamdulillah sehat. Bu Okta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu Okta, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Okta setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6 kemarin? Yang saya rasakan kemarin, saya sangat senang karena pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan apa yang saya inginkan. Alhamdulillah, saya pun juga melihatnya tadi pembelajaran seperti itu Bu Okta. Kemudian bagaimana Ibu Okta menilai performa Ibu Okta sendiri ketika mengajar kemarin itu? Kalau saya menilai, walaupun beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik, namun menurut saya masih perlu ditingkatkan kembali adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tidak hanya menggunakan diferensiasi produk, namun menerapkan diferensiasi konten dan proses juga. Nah, apa yang membuat Bu Okta menilai seperti itu? Saya menilai berdasarkan media belajar yang saya pakai. Sebenarnya pada pembelajaran tadi bisa memakai media laptop atau smartphone untuk membantu murid memahami materi. Oke, baik ya Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu? Iya Pak. Oke. Jadi menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan Bu Okta itu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Okta sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau atau past activity. Dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi kata kerja bentuk lampau secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran sudah nampak di pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan strategi discovery learning, tanya jawab dan penugasan, murid-murid tampaknya sudah bisa menerima materi dengan baik dan terlihat sangat senang dengan model pembelajaran seperti itu. Bagaimana pendapat Bu Okta, menurut pendapatnya Bu Okta tentang yang saya sampaikan? Menurut saya sih sudah sesuai dengan yang saya alami pada saat pembelajaran tadi. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira apa kendala yang Ibu Okta hadapi dalam pembelajaran tadi? Kendala saya, buku pelajaran belum memenuhi rasio 1 siswa 1 buku. Hal tersebut sedikit menghambat dalam proses pembelajaran. Jadi kendalanya adalah bukunya yang kurang ya Bu ya. Jadi belum memenuhi 1:1 ya. Kira-kira dari permasalahan tadi menurut Bu Okta rencananya untuk mengatasi hal tersebut apa?
Saya akan memperbanyak materi atau dengan cara memfotokopi Ya. materi yang akan saya ajarkan sejumlah siswa. Oke. Saya juga bisa memfoto materi dan menyebarkannya melalui grup WA. Hmm. Kemudian saya juga bisa melaporkan hal ini kepada kepala sekolah ataupun bendahara agar diadakan pengadaan buku pembelajaran Oke. sesuai anggaran yang memungkinkan Oh, dari gitu. sekolah. Jadi rencananya itu tadi ya Bu ya. Yang pertama Ibu coba fotokopikan materinya diberikan kepada anak. Kemudian atau pakai cara yang lebih hemat ya, difoto. Iya. Kemudian di share di grup WA. Itu lebih hemat Bang Bu ya. Yang kemudian Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Iya. untuk mengadakan pengadaan buku. Baik sekali rencana yang Ibu sampaikan tadi. Lantas kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dan kapan kira-kira bisa dilaksanakan itu Bu? Saya meminta bantuan dari guru wali kelas untuk memasukkan saya dalam grup WA PSMK. Ya. Karena saya sendiri kan guru mata pelajaran. Ya. Pak. Saya juga bisa meminta bantuan dari operator sekolah untuk memperbanyak materi pembelajaran. Ya. Dan untuk pengadaan buku, saya akan meminta bantuan kepala sekolah Dan dan bendahara sekolah. Hal tersebut akan saya laksanakan secepat mungkin, dimulai dari minggu depan setelah lomba-lomba. jadi setelah lomba-lomba kegiatan ini. Iya. Oke, luar biasa. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik ya. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu dari pelaksanaan rencana tersebut. Kemudian hasil observasi ini akan saya catat di form supervisi akademik Bu ya. Boleh ya Bu Okta ya? Baik, Bapak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Okta. Selanjutnya kepada Bapak Rais, saya persilahkan untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan ya atas jalannya proses kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Mustain, Bu Okta. Terima kasih sudah menjadi rekan sejawat untuk Pak Tain, membantu proses yang sedang dijalani oleh Pak Mustain saat ini. Kalau saya lihat dari percakapannya sudah mengalir ya, artinya sudah tidak ada batasan mana itu yang ketika mengidentifikasi, terus kemudian rencana dan sebagainya, sebenarnya sudah mengalir. Artinya sudah tidak ada batasan dari masing-masing alur ceritanya ya. Jadi sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tain kepada Bu Okta juga membantu Bu Okta untuk bisa terus meningkatkan kompetensinya, walaupun yang dialami Bu Okta adalah keterbatasan dalam media seperti media buku tadi itu ya. Tapi dengan bantuan dari Pak Tain, kemampuan yang sudah dilakukan oleh Pak Tain untuk memancing apa yang seharusnya Bu Okta lakukan, ternyata itu memunculkan ide ya dari Bu Okta. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa akan meminta bantuan wali kelas untuk masuk grup sehingga materi bisa tersebar di situ, terus kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, dan ternyata secara tidak langsung Pak Mustain ini sudah membantu Bu Okta untuk menemukan solusi tanpa Pak Mustain yang memberikan solusinya gitu ya. Nah, terima kasih Bu Okta, tetap semangat ya walaupun masih ada keterbatasan di sana sini. Untuk Pak Tain terus tingkatkan kompetensinya ya. Nanti Siap. bisa lain waktu jangan hanya Bu Okta, tapi yang lain juga ya. Jadi biar teman-teman juga bisa tergerak untuk meningkatkan kompetensinya Bu Okta ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rais juga Bu Okta. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, proses observasi, dan terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Rais dan kepada Ibu Okta yang telah bersedia menemani saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.